scene di mana nenekku memakai busana kebaya gitu Mbak Aulia. Siap, terima kasih Mas. Nah, selanjutnya izinkan saya membuka kembali peluncuran buku Kisah Kebaya oleh Didit Maulana. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam peluncuran buku Kisah Kebaya oleh Didit Maulana sekaligus memperingati ulang tahun dari Mas Didit Maulana sendiri. Izinkan saya memperkenalkan, saya Aulia yang akan hari ini memandu acara. Nah, saya ingin menyapa terlebih dahulu, terima kasih atas kehadirannya untuk pengurus Dekranas Republik Indonesia, tim penerbit Gramedia, dan juga rekan media semua. Nah, pada siang hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan salah satu karya dari Didit Maulana dalam pelestarian budaya Indonesia, yaitu kebaya. Langsung saja saya panggilkan kembali Mas Didit. Maaf Mas Didit, masih di mute? Terlalu deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih sudah berkumpul semua di sini, baik Bapak dan Ibu dan teman-teman rekan-rekan sekalian, terutama juga untuk teman-teman media yang selalu mensupport saya. Hari ini sangat spesial karena hari ini perayaan ulang tahun saya ingin saya bagikan sebuah hasil karya yang bikinnya nggak sebentar, pembuatannya 6 tahun ya risetnya gitu, dan pembuatannya kurang lebih mungkin 1,5 tahun dengan beberapa waktu penantian karena tahun 2020 harusnya di launching, tapi baru tahun ini bisa kita berikan kepada halayak. Saya ingin menyapa yang terhormat jajaran ibu-ibu Dekranas, yang terhormat Ibu Tri Tito Karnavian, terima kasih sudah menyempatkan hadir, Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ibu Yanti Erlangga, Ibu Lumongga Agus Gumiwang, Ibu Susana Teten Masduki, Ibu Endang Budi Karya, Ibu Endang Pramono, Ibu Ratna Arifin Tasrif, Ibu Fitri Idam Aziz, Ibu Lisa Thohir, Ibu Ana Plate, dan rekan-rekan anggota pengurus Dekranas yang hari ini menyempatkan hadir, terima kasih. Saya berterima kasih sekali lagi untuk rekan media yang selalu mensupport, memberikan dukungannya dari saya untuk saya dari hari pertama melangkah hingga saat ini. Dan terima kasih untuk teman-teman komunitas buku dari seluruh Nusantara. Ini ada Ibu Janet juga. Halo Ibu Janet dari Ubud Writer Festival. Kemudian Ibu Lili dari Makassar International Writer Festival. Kemudian terima kasih Kang Triawan Munaf, sahabat lama. Kenal dari tahun 1995. Terima kasih untuk hadir. Terima kasih Mbakku Putih Guntur Soekarno yang memberikan kepercayaan untuk memasukkan foto eksklusif Ambu atau yang kita kenal dengan Ibu Fatmawati, beberapa foto eksklusif yang belum pernah ditayangkan untuk buku ini. Terima kasih juga untuk sahabatku Mbak Chandra Sari yang menyempatkan hadir dan teman-teman semua yang sangat berarti sekali kehadirannya hari ini. Terima kasih Mbak Greti dari Gramedia yang mewujudkan mimpi kita bersama hingga akhirnya buku ini bisa terjadi. Dan terima kasih kepada tim penyusun buku dan semua pihak yang memungkinkan acara hari ini. Tahun 2012, saya mendapatkan banyak sekali referensi tentang kebaya yang dokumentasinya tersebar di beberapa buku, tersebar di beberapa kepala para penjahit kebaya yang tersebar di beberapa kota. Kemudian banyak sekali dokumen-dokumen yang menurut saya sangat sayang untuk saya serap sendiri. Dan menurut saya hal ini sangat baik apabila kita, bangsa Indonesia, generasi muda, dan semuanya menyadari dan tahu apa yang kita punya. Karena semakin kita tahu apa yang kita punya, maka kita akan menjadi semakin bangga. Di saat seperti ini, menurut saya, tidak ada saat yang tidak tepat. Semua saat adalah saat yang sempurna. Mudah-mudahan launching buku ini tahun ini bisa menggerakkan rasa cinta kita terhadap kebaya, terhadap busana nasional yang lain, dan juga mudah-mudahan buku ini bisa membuat generasi muda, generasi penerus, dan kita semua untuk menyadari apa yang sudah kita punya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari semua sumber yang pernah saya interview, saya wawancarai untuk bisa membagi ilmunya. Dan mudah-mudahan setelah buku ini terbit, ada harapan saya agar kebaya tidak menjadi sesuatu barang yang eksklusif yang hanya bisa dihasilkan oleh seorang fashion designer, tetapi kebaya adalah milik semua dan semua orang bisa membuat kebaya.
Ya, demikian Mbak Aulia. Baik, terima kasih Mas Didit untuk kata sambutannya. Selanjutnya, kami sangat bangga karena dalam proses pembuatan hingga acara hari ini mendapatkan dukungan penuh dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mari Nah, kita mendengar oh sambutan iya, dari sorry. Ibu Sri Iya. Mulyani. Waktu Dan dan Bu, tempat Bu saya Sri Mulyani ini adalah salah seorang yang mendukung memang dari awal agar mendorong aku membukukan pengetahuan yang aku punya. Dan hari ini sangat terhormat sekali Ibu Sri Mulyani berkenan untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih Ibu Sri. Silakan Aulia. Silakan Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya menyambut gembira inisiatif dari Didit Maulana untuk meluncurkan buku Kisah Kebaya. Kebaya adalah baju atau pakaian tradisional perempuan di Nusantara. Sebagai perempuan Jawa, saya ingat dikala masa lalu ibu kita, eyang kita menggunakan dan memakai kebaya di berbagai kesempatan. Bahkan pada era eyang putri saya, setiap hari saya melihat beliau menggunakan kebaya. Kita teringat bagaimana kain disiapkan dengan wiron dan wangi dari batik yang diwiron masih teringat di dalam ingatan saya. Kebaya bukan hanya sebuah baju atau pakaian, namun dia menggambarkan sebuah perjalanan kultural dan juga merupakan kepribadian dari wanita-wanita Indonesia. Mereka yang menggunakan kebaya nampak keanggunannya. Mereka juga terlihat bangga dengan budaya Indonesia, dikombinasikan dengan berbagai perhiasan yang merupakan juga hasil karya para pengusaha kecil di Indonesia yang cantik. Betapa ini merupakan suatu ekspresi peradaban dan keindahan dari budaya Indonesia. Kisah kebaya yang disusun oleh Didit Maulana menggambarkan sebuah perjalanan dan sekaligus penelitian kultural maupun bahkan dari sisi sosial, ekonomi, dan estetika. Bahkan ada romantikanya. Saya senang Didit Maulana akhirnya mewujudkan buku yang akan menjadi koleksi bagi kita untuk bisa mengingat betapa kayanya kebudayaan dan juga peradaban dari orang-orang Indonesia. Buku ini juga bisa menjadi diplomasi internasional. Bagaimana Indonesia bisa mempresentasikan, mewujudkan wajah dan juga keindahan dari budaya Indonesia di dunia internasional. Buku ini juga diharapkan bisa mencerminkan begitu besarnya inovasi, kreativitas, dan evolusi perubahan dari baju atau pakaian kebaya bagi wanita di Indonesia. Saya berharap upaya yang luar biasa dari Didit Maulana untuk membukukan keindahan, kekayaan, dan sekaligus tingginya mutu budaya Indonesia, peradaban Indonesia akan menjadi inspirasi bagi semua, terutama para generasi muda, bahwa kita memiliki Nusantara Indonesia yang begitu kaya akan budaya dan peradaban. Selamat menikmati buku mengenai kebaya. Dan saya ingin menyampaikan selamat kepada Didit Maulana atas upaya dan jerih payahnya yang luar biasa. Sebuah passion yang tergambarkan dan muncul dalam sebuah buku yang indah. Selamat, dan semoga ini menjadi hadiah bagi bangsa Indonesia
di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ani. Terima kasih atas supportnya, dan terima kasih Bu Ani adalah salah satu yang juga mengingatkan aku untuk memberikan waktu untuk bernafas agar bisa melangkahkan kaki ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Sri Mulyani untuk kata sambutannya. Selanjutnya dengan hormat saya akan memanggil Ibu Nani Hadi Cahyanto selaku Wakil Ketua Harian 2 Dekrannas untuk dapat memberikan sambutan dalam acara hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Nani Hadi. Yang saya hormati dan yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, Ibu Menteri Keuangan, kebanggaan kita, Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, yang saya hormati dan saya sayangi, sahabat-sahabat saya yang bergabung di Dekrannas, dan juga Ketua Harian Dekrannas, Ibu Tri Tito Karnavian, Ibu Yanti Erlangga, Ibu Fitri Idam Aziz, Ibu Endang Budi Karya, Ibu Ratna Tasrif, Ibu Lumungga, Ibu Sari Agus, dan adik-adik saya yang tercinta, Ibu Heti, Ibu Peru, Ibu Enong, dan Ibu-Ibu Dekrannas yang hadir di Zoom ini. Dan yang terhormat juga yang saya hormati Ibu Putih Soekarno Putri dan Bapak Terawan Munaf, dan juga Bapak Ibu-ibu yang hadir di sini yang tentunya masih banyak lagi yang bersama-sama hadir di acara ulang tahun Masjid Maulana dan peluncuran buku kisah kebaya siang hari ini. Yang tentunya yang saya dan saya sayangi dan saya banggakan, adik saya tercinta Mas Didit Maulana serta para hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai insan yang beragama, marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita semua masih diberi kesehatan, kebahagiaan, sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual. Mengawali sambutan ini, saya buat suatu kehormatan nih, saya diberi kesempatan untuk bicara sama Mas Didi. Setelah Ibu Sri Mulyani, saya jadi minder. Tapi setelah ini saya ingin mengucapkan di tengah kebahagiaan ini, tentunya selamat ulang tahun kepada adikku tercinta, Mas Didit Maulana. Teriring doa tulus kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Mas Didit senantiasa diberikan limpahan kebahagiaan lahir dan batin, kesehatan, mendapatkan curahan berkah, semakin sukses dalam karir, dan selalu berada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya mengucapkan terima kasih, ngaturaken sembah nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk memberikan sambutan dalam rangka peluncuran buku yang berjudul Kisah Kebaya yang disusun oleh adik saya yang hebat ini, yaitu Mas Didit Maulana. Selamat untuk Mas Didit, sungguh sebuah upaya yang patut kita apresiasi bersama. Seorang desainer muda yang kreatif, berkreasi secara total dengan segenap kreativitasnya, melakukan riset yang cukup mendalam mengenai kebaya. Dan semua sudah diulas oleh Ibu Menteri kita tentang kebaya. Walaupun dalam masa pandemi ini tidak menghambat semangat dan niat tulus Mas Didit dalam menciptakan karya indah yang dapat mengedepankan kekayaan budaya Indonesia kita tercinta. Karya Mas Didit Maulana sangat hidup, mempunyai ruh dan mampu bercerita. Hal tersebut terjadi karena beliau tidak asal membuat desain kebaya. Namun beliau juga mempelajari arti, makna filosofi dari setiap simbol yang ada di desain kebayanya.
maka itu bersumber pada referensi manuskrip kuno tentang busana tulisan para leluhur kita yang tersimpan di Bibliotek Mangkunegaran Solo. Tentunya sekali lagi selamat kepada Mas Didit. Saya yakin buku ini akan selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, menurut Kamus Jawa Purwodarminta, kata kebaya yang sudah disampaikan Ibu Sri Mulyani tadi, atau sering disebut kebaya atau kelambi, gembaya atau kelambine wong wedok atau bajunya perempuan. Zaman Majapahit waktu itu kita hanya mengenal kemben sebagai kelambinya perempuan. Hingga datang pengaruh Islam untuk sopan wanita istana mengenakan blus yang dirancang khusus dibuat dari kain tipis yang halus dikenakan setelah kemben untuk menutupi bagian belakang bahu dan lengan. Blus itu diberi nama kebaya yang berasal dari kata bahasa kaga atau dibaca kaga yang artinya pakaian. Dan untuk melengkapi menjadi pakaian yang utuh seperti kebaya pada hari ini. Kebaya dianggap sebagai simbol dari kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wanita yang serba lembut. Kebaya menjadi identitas femininnya wanita Indonesia yang melekat kuat pada citra kaum perempuan terdidik atau kaum aristokrat pada zamannya. Saat ini, kebaya bukan hanya produk fashion yang mencerminkan pakaian nasional Indonesia. Akan tetapi, kebaya menunjukkan kelas atau status sosial orang yang memakainya. Modal sejarah yang membuat kebaya menjadi unik atau tidak ada lain selain di Indonesia. Modal sosialnya membuat kebaya mempunyai nilai melewati masa kerajaan hingga sekarang. Dengan modal sejarah dan sosial itu, akhirnya keagungan kebaya mengalami perubahan dengan sentuhan para desainer handal seperti Mas Didit Maulana. Di mana kebaya yang pada mulanya sempat menjadi kebanggaan wanita Indonesia, menjadi pakaian seharian yang sederhana hingga sempat nyaris kehilangan pesonanya. Kemudian muncul kembali menjadi pakaian yang bernilai tinggi. Kebaya berubah menjadi sebuah simbol kemewahan, keglamoran, dan keeleganan seorang wanita Indonesia. Status sosial seseorang direproduksi kembali melalui video dan simbol kebaya. Dan yang membuat kita bangga, kebaya yang lahir kembali sebagai sebuah simbol puncak kreativitas anak bangsa ini diikuti juga dengan narasi dan pengetahuannya. Prambanan tidak ada maknanya tanpa ada kisah Roro Jonggrang. Hari ini kebaya semakin bermakna dengan adanya kisah kebaya dalam buku tulisan Mas Didit Maulana. Sekali lagi selamat kepada adikku tercinta Mas Didit Maulana. Jangan pernah lelah untuk berkreasi dan jangan pernah berhenti jadi diri sendiri yang kaya potensi untuk selalu menciptakan mahakarya yang menjadi kekayaan Nusantara kita tercinta. Terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu hadir yang saya hormati, ya Mas Didit, Ali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat pada kita semua, terlebih untuk adindaku tercinta Mas Didit Maulana. Semoga sukses senantiasa membawa Mas Didit dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali atas kesediaan Ibu Nani Hadi Cahyanto. Ya, terima kasih untuk Ibu Nani Hadi atas kata sambutan dan dukungannya. Selanjutnya, tanpa dukungan dari pihak penerbit Gramedia, buku kisah kebaya ini tidak akan dapat hadir. Izinkan saya untuk memanggil Mbak Siti Gretiani, Editorial Manager Gramedia Pustaka Utama untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Halo Mbak Greti. Ya, halo Mbak Greti, masih di mute? Ya, Mbak Greti. Ya, halo Aulia.
Ya, baik. Mbak Greti, terima kasih sudah hadir pada sesi hari ini. Saya ada 2 pertanyaan langsung ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat Gramedia mau bekerja sama dengan Didit Maulana untuk menerbitkan buku ini? Kemudian yang kedua, apa impact yang diharapkan Gramedia dengan diterbitkannya buku ini? Terima kasih, Mbak. Kenapa kami tertarik menerbitkan buku ini? Tentu saja salah satunya adalah karena penulisnya, Mas Didit Maulana, yang sudah lama kami amati perjalanannya di dunia seni busana. Karya-karyanya yang mengagumkan, salah satunya adalah kebaya dan dedikasinya yang tinggi pada para perajin kain di berbagai daerah di Indonesia memang membuat kami terkesan. Nah, ketika Mas Didit menyampaikan gagasan untuk membuat buku tentang kebaya, kami tentu saja menyambutnya dengan senang hati. Setelahnya kami banyak berdiskusi tentang apa saja yang penting untuk disampaikan, kepada siapa buku ini ditujukan, hasil-hasil riset dan pustaka apa saja yang akan menjadi acuannya, unsur estetika dan grafis seperti apa yang akan ada di dalam buku itu. Jadi selain otoritas Mas Didit sebagai penulisnya, sudah ada kesamaan tujuan sejak sebelum akhirnya kami bersepakat untuk menerbitkannya. Kesamaan tujuan itu adalah kami ingin sama-sama memperluas referensi tentang kebaya di Indonesia dalam buku yang bisa dinikmati lebih banyak orang. Kajian-kajian tentang kebaya dalam bentuk terbitan akademis dan jurnal ilmiah tentu sudah banyak dipublikasikan. Namun tentu saja karena sifat penulisannya tak mudah diakses. Buku-buku tentang kebaya yang menitik beratkan pada visualisasi kebayanya juga sudah banyak. Dan ini juga penting. Mas Didit berusaha menghadirkan keduanya. Memberikan konteks sejarah dan pengetahuan pada sesuatu yang estetis. Memberikan semua yang telah dijalankan dan dialaminya. Risetnya, pemahamannya, keahliannya, sekaligus mengikatnya dengan kenangan-kenangan manisnya pada kebaya. Pada harum akar cendana yang keluar menguar dari lemari kain almarhumah sang nenek. Ini pengalaman olfaktoris memang ternyata kuat sekali ya. Sejak merencanakan penerbitan buku ini, kami memang ingin agar buku yang ditulis Mas Didit ini akan beresonansi, akan resonate, memiliki frekuensi yang sama dengan generasi yang lebih muda. Sehingga getarannya bisa ditangkap dan tertanam di benak mereka tanpa dipaksakan. Mungkin terdengar utopis, tapi nothing too small to make a difference. Kami ingin melalui buku ini dan nanti ada aktivasi-aktivasinya, memberikan pengetahuan kepada anak muda Indonesia untuk merawat warisan budaya bangsanya dan mencintainya. Buku adalah sebuah produk yang sangat resilient. Sejak masa Gutenberg di abad pertengahan sampai masa digital di abad ke-21 ini, buku tetap tegar bertahan. Saat sekitar 10 tahun yang lalu kita merasa bentuk fisik buku akan sepenuhnya tergantikan oleh bentuk digital, buku fisik malah tetap bertumbuh. Saya berada di industri penerbitan buku dan saya menyaksikan bahwa buku fisik tetap bertumbuh, alhamdulillah. Buku malah fleksibel, bisa beralih ke wahana lain seperti film dan media lainnya, dengan tetap mempertahankan bentuk fisiknya. Media sosial yang dicemaskan dan teknologi digital malah memperlancar buku untuk sampai dan terinformasikan dengan baik ke para pembacanya. Jadi, insya Allah menuangkan wacana kebaya dan pemikiran-pemikiran Mas Didit tentangnya dalam sebuah buku akan berdampak baik dalam waktu yang tak terbatas. Ucapan akan cepat hilang, tapi insya Allah pengetahuan akan abadi dalam sebuah buku. Begitu Mbak Aulia. Terima kasih Mbak Greti untuk sesi tanya jawabnya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya Mbak Greti ya. Iya, silakan.
Baik, selanjutnya buku Kisah Kebaya oleh Didit Maulana adalah sebuah mimpi untuk memperkenalkan akar budaya Indonesia kepada khayalak luas. Di dalam buku Kisah Kebaya ini tidak hanya ulasan kebaya secara holistik, namun juga ada puisi-puisi indah hasil buah pikir dari Mas Didit Maulana. Salah satu puisi tersebut akan dibacakan hari ini secara khusus oleh Mbak Andin Aisyah. Langsung saja saya panggilkan Mbak Andin Aisyah untuk dapat membacakan puisi tersebut. Halo Mbak Andin. Ya, selamat pagi menjelang siang Aulia. Pagi Mbak. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Sebelumnya terima kasih banyak karena aku sudah diberi kesempatan di hari yang cerah ini untuk membacakan sebuah puisi dari Mas Didit Maulana yang ada di buku Kisah Kebaya. Selendang mayang terurai lembut, berwarna jingga dengan semburat. Mentari temaram, inikah tanda kehadiranmu? Mengusap kalbu, memberi sapa dalam setiap jengkal gambar kebaya yang terlukis halus dan anggun. Dalam setiap gambar yang kubuat, dalam setiap lembar kebaya yang kupola, kurasakan hangat hadirmu. Tatap lembut mata itu, yang selalu memperhatikan gerak diriku, dan memandang penuh cinta, penuh keanggunan. Kebaya, perlambang sebuah kisah romantis antara aku dan dia. Perempuan anggun yang pernah hadir dalam kisah hidupku. Memberi warna dengan ilmu yang dicurah dan kedisiplinan dalam setiap langkah yang kubuat. Banyak kisah terkandung dalam setiap jengkal bernama kebaya. Merangkum kisahku dengan seorang perempuan bernama Hardinar. Walau hampir satu dekade, karya kebaya pertamaku menjelang. Namun, hingga kini, hangat hatinya terasa dalam setiap jiwa. Inilah kisahku, kisah kebaya. Terima kasih Mbak Andin. Sama-sama Mas Didit, selamat ulang tahun dan selamat atas peluncuran buku Kisah Kebayanya. Thank you untuk supportnya. Terima kasih banyak Mbak Andin Aisyah atas pembacaan puisi berjudul Kisah Kebaya yang Sungguh Indah. Mas Didit, kita boleh foto bersama terlebih dahulu ya? Boleh foto bersama yuk. Lengkap. Boleh dinyalakan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu. Baik, ini saya hitung 1-3 karena ada beberapa slide. Ya. 1, 2, 3. Nah, lagi. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Ini karena ada 10 slide nih, Mas. Langsung aja kamu ambil langsung. Nggak usah dihitung. Oke, baik. Senang sekali semuanya hadir hari ini. Terima kasih. Setelah ini saya akan memberikan sneak peek tentang bukunya. Jadi jangan kemana-mana dulu karena saya akan memberikan juga ada beberapa video behind the scene yang sangat menarik untuk dilihat. Oke. Sudah Mas Didit? Ya, oke, sip. Ya. Setelah ini, Oke, kita bisa lanjut ya. Ya. Setelah ini kita akan membahas, mengenal lebih jauh tentang isi buku dari Kisah Kebaya sendiri. Izinkan saya untuk Mas Didit Maulana untuk dapat mengulas buku Kisah Kebaya. Silakan Mas Didit. Oke, terima kasih ya Mbak Andin, Mbak Andun lagi itu nama panggilan kita ya. Mbak Andun, thank you banget pembacaan buku, pembacaan salah satu puisi yang ada di buku. Sebelum presentasi tentang apa yang ada di buku, saya ingin berterima kasih kepada tim penyusun buku dan kontributor yang telah setia dan telah support ya selama ini.
Kak Atre, Astri Apriani, Aulia Akbar, Besot, thank you. Aulia Jasmine, Devi Tamren, Dinan Hadian, Monica Hapsari, Jeki Suharto, Coki Suga, Makeup, dan Ditya. Buku ini berisi tentang susur galur kebaya. Dan cerita kebaya, budaya apa saja yang berpengaruh pada kebaya. Kemudian akan ada bab tentang cara pembuatan kebaya, pola kebaya, cara pakai kain, kemben, dan lain-lain. Dan tidak hanya kebaya, di sini juga saya menampilkan busana nasional lainnya, seperti ada baju kurung, baju bodo, baju labu yang nanti akan kita lihat bersama. Dan kerjasama adalah salah satu hal yang ingin kami presentasikan di sini. Terima kasih untuk para teman-teman, sahabat-sahabat yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ini ada yang ikut membantu untuk pemotretannya. Ada JC Setiono yang menjadi cover, thank you JC. Ada Maudi Ayunda, thank you. Maudi Santomuren, thank you. Gusti Raden Ayu, Putri Astrini, Mbak Andin, Mbak Wiwit Mulyana, Maria Rahajeng, Elizabeth Rahajeng, Widika, Tatiana Safira, Raisa, thank you ya Raisa, Dominic, Bunga Citra Lestari, Hannah Al-Rashid, hello London, Lumongga, Najwa Shihab, kemudian ada Grace Adu, Jenny Yusuf, Renius Sutioso, Isabel Yahya, Ayu Rosan, Ririn Ekawati, Ayla Dimitri, Mbak Renita Sari, dan ibuku tercinta Heni Triharyani yang sekarang juga sedang mendengarkan. Dan Tante Min juga ya, tadi udah disebutkan juga ya. Oke, mari kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah peluncuran hari ini. Kisah Kebaya. Sebuah buku yang saya dedikasikan untuk menambah khasanah literasi tentang kebaya. Inspirasinya dari almarhum nenek dan ibu saya yang selalu mengajarkan tentang bagaimana agar kita pantas untuk tampil dengan busana Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat yang senyumnya paling lebar dengan tas dan kebaya kutu baru, kebaya chiffon dengan tas tabrak motif dengan kainnya. Eyang Putri atau Eyang Uti yang saya sebentar ya. Sebentar ya, maaf sekali sebentar. Aulia bisa kamu mulai lagi, maksudnya bisa Aulia ngobrol. Tiba-tiba nggak bisa. Nggak bisa. Maaf ya, inilah kalau online seperti ini kadang. Nggak apa-apa, gimana? Maaf sebentar ya teman-teman online. Nggak apa-apa Mas Didit. Nggak apa-apa ya, ini proses pembuatannya 6,5 tahun, jadi nggak bisa dimatiin. Jadi ini udah, ya kamu dari situ aja. Ya pembuatannya 6,5 tahun, jadi menunggu sebentar boleh ya, nggak apa-apa ya di hari spesial ini. Maaf sekali. Biasanya kalau inilah, jadi kenapa? Oke, mungkin saya cerita aja ya. Jadi perjalanan 6 tahun riset untuk mendalami makna kebaya. Di awal sangat sulit untuk saya mencari informasi dari mana kalau kita ingin memperdalam dan waktu itu saya keluar masuk toko buku, tidak hanya toko buku yang ada di mall saja, tetapi saya juga harus keluar masuk toko buku bekas. Dan toko buku bekas ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lainnya. Banyak bekas, tapi juga di beberapa negara lainnya. Kali dokumentasi tentang budaya, tentang kebaya. Kemudian saya juga menemukan beberapa buku tentang kebaya yang saya temukan di sebuah pasar vintage bookstore di Tokyo. Dan memang menariknya adalah
kebaya menjadi sebuah identitas. Dia tidak hanya berdiri sebagai sebuah busana yang memiliki visual yang sangat menarik, tetapi lebih dari itu. Dan di buku ini saya berusaha untuk menggambarkan apa saja yang bisa digambarkan melalui teknik-teknik pembuatan kebaya. Udah bisa? Sebentar, ya. Ya, jadi visi dan harapan dari buku ini sambil menunggu ya teknis ya. Visi dan harapan dari buku ini adalah saya ingin buku ini bisa menjadi pegangan bagi mereka-mereka yang ingin membuat kebaya. Saya ingin buku ini bisa menjadi sebuah primbon istilahnya yang bisa dibawa apabila kita ingin mencari bahan pembuatan kebaya. Dan saya ingin agar buku ini bisa mengaktifkan para penjahit-penjahit rumahan agar mereka bisa dan mampu membuat kebaya. Kebaya yang akhir-akhir ini mungkin beberapa dekade dilihat sebagai sebuah objek yang sangat eksklusif yang hanya bisa dikeluarkan oleh rumah mode dari desainer, tetapi kali ini mudah-mudahan buku ini bisa membuat Oh, oke. Oke. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Nenek saya adalah inspirasi dalam mempelajari budaya. Dan hari ini 18 Januari 2021 jam 11.45, Bapak Ibu sekalian adalah saksi pertama yang melihat peluncuran buku Kisah Kebaya. Hari ini perjalanan 6 tahun riset dan 1,5 tahun pembuatannya. Mudah-mudahan akan menjadi sebuah khasanah baru bagi bangsa Indonesia untuk menambah literasi bagi kebaya. Buku ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah kebaya berbudaya, yang isinya adalah asal mula apa saja budaya yang mempengaruhi kebaya. Kemudian mengenal busana nasional. Kebaya sebagai ekspresi kebudayaan. Kami lengkapi juga dengan filosofi kebaya dan langgam kebaya. Pada buku ini juga kami menghadirkan, wah gitu lagi. Begitu lagi, gimana ya? Tim teknis boleh ke sini. Aduh maaf sekali ya ibu-ibu, bapak-bapak. Tim teknis bisa dibantu? Ya, ya jadi di buku ini saya juga menampilkan, oke, ini kalau teknis seperti ini bukan kesalahan manusia ya, ternyata teknologi pun ada plus minusnya. Sebentar ya. Tim teknis boleh naik lagi? Oke. Oke. Bismillah. Ya, dari sini filosofi kebaya. Dan buku ini juga memanjakan visual lewat karya seni Monica Hapsari, seorang seniman yang saya kagumi karyanya. Dan kami juga memberikan peta persebaran busana nasional Indonesia yang kami rangkum dari berbagai buku. Dan di sini nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat ya seperti apa persebaran busana nasionalnya. Astagfirullahaladzim, rusak lagi. Ya kamu share screen deh tolong. Oke, saya akan stop share screen, cuman caranya gimana ya? Oke, baik Bapak Ibu semua, bisa ditunggu sebentar. Sepertinya Mas Diditnya tadi out.
Oke, insya Allah bisa sekarang. Oke, akan saya lanjutkan ya. Maaf. Saya akan lanjutkan lagi. Sebentar. Aulia, mohon dibuat share screen ya, boleh ya? Oh ya, boleh. Sebentar, Mas. Oke, silakan Mas Didit. Ya, boleh dibikin share screen ya, saya ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya, Ibu Bapak, maaf. Ya, jadi buku ini juga memberikan peta persebaran busana nasional yang salah satu sumbernya adalah dari buku Tante Min. Ya, Tante ya, ini bukunya menginspirasi kita semua. Jadi ini adalah peta persebaran busana nasional Indonesia. Saya merangkum dari beberapa sumber di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, seperti bagaimana untuk persebaran busananya, dan menarik sekali karena ternyata banyak sekali nanti yang bisa kita pelajari dari busana nasional Indonesia. Kemudian di bagian 2 bercerita tentang kebaya bergerak dalam era. Di sini ada pakem kebaya kini, bagaimana mencipta kebaya mulai dari pola, pemotongan, penjahitan, penyelesaian dan pengepasan, dan special appearance dari baju kurung dan baju labu dan baju bodo. Nah, di sini setiap step by step-nya dilengkapi dengan gambar, sehingga nanti bisa diikuti dan mudah-mudahan juga bisa lebih menginspirasi dan lebih terbayang apa saja step by step-nya. Ya. Bagaimana ya? Mau next-nya? Nggak bisa. Nah, kemudian di sini ada juga ilustrasi yang sangat menarik dari Dinan Hadian, salah satu seniman juga yang saya suka karyanya. Di sini menggambarkan keindahan baju kurung, kemudian ada di sebelah kanan itu ada baju labu, ada baju bodo, ya. Nah, kemudian di bagian ketiga adalah eksplorasi kebaya Didit Maulana. Di sini saya menceritakan inspirasi kebaya itu dari mana, kembara budaya, pelengkap busana kebaya, modifikasi padu padan, dan di sini saya akan banyak bercerita tentang aksesoris, dari mana saja aksesoris, kemudian seperti apa padu padannya, apakah tas yang cocok, apakah tas yang berselempang, apakah perhiasan yang cocok kalau sudah pakai bros, apakah memakai kalung, seperti itu. Dan dari segi lainnya juga, di bab 3 ini lebih teknikal juga, yaitu bagaimana cara memakai kain. Nanti akan ada ilustrasi yang di sini, bagaimana cara memakai stagen. Dan juga akan ada bagaimana cara memakai kemben. Ini adalah sebuah step by step yang mudah-mudahan bisa memberikan satu cara, metode untuk step by step-nya ya, apalagi bagi teman-teman anak-anak muda gitu yang belum pernah tahu bagaimana cara membuatnya. Dan di sini menarik juga karena saya melampirkan bahan-bahannya. Bahan apa sih yang cocok? Selama ini mungkin kita tahunya adalah bahan itu bahan brokat saja, tetapi ternyata ada bahan chiffon, ada bahan jacquard seperti yang dipakai pas pernikahan Mbak Andin, kemudian ada juga bahan bludru ya yang banyak kemudian diberikan aksesoris seperti gim ya yang banyak dipergunakan untuk busana manten dari suku Jawa. Nah, kemudian di sini juga teknikal, mungkin karena dulu saya lulusan dari arsitektur Parahyangan. Halo Bapak Ibu dosen yang hari ini juga ikut. Jadi di sini sangat teknikal sekali, yaitu bagaimana cara padu padan warnanya. Ya, bagaimana misalnya kebayanya berwarna apa, kemudian diselaraskan dengan angkin atau paduan kain yang warnanya bisa kita lebih mudah di sini melalui color wheel ya. Jadi di sini ada color chart untuk kita bisa mix and match. Nah, kemudian bagian keempat. Bagian keempat ini adalah kisah-kisah dari kebaya yang saya buat.
Di sini menggambarkan cikal bakal dari Swarna, brand yang memang saya bikin untuk mengakomodasikan saya untuk merupa kebaya, kemudian kisah-kisah kebaya. Karena kebaya, satu tampilan bisa bermakna banyak sekali. Apabila kebaya kemudian diberikan aksesoris dan bunga, maka tampilannya tidak hanya hidup, tetapi dia juga mewangi. Mewangi dalam arti kata secara visual dan juga secara panca indera yang lain kita bisa menerimanya dengan lebih holistik lagi. Ini adalah tampilan bukunya. Ya, di sini saya dibantu oleh teman-teman saya. Di sini salah satu contoh ya, ini Maudy Ayunda mengenakan kebaya pendek floral. Maudy merepresentasikan generasi muda yang sangat semangat dan spiritnya sangat mensupport untuk perkembangan budaya Indonesia. Dan pas sekali karena Maudy juga sebentar lagi akan launching untuk filmnya Lost Man. Di sini juga ada Maudy Kusnadi. Halo Mbak. Dan di sini saya membagi jenis kebaya menjadi kebaya pendek, kebaya panjang, kebaya kutu baru, dan kebaya Kartini. Ya, jadi nanti akan ada tuh apa aja sih, kemudian kebaya pendek seperti apa, kebaya panjang seperti apa. Nah, contohnya di sini adalah berbagai tampilan yang saya buat untuk menggambarkan bahwa kebaya tidak hanya memakai kain batik saja, tetapi seperti di tengah yang Tatiana pakai, dia juga cantik ketika digabungkan dengan tenun donggala, ya. Dan ini looknya seperti kebaya peranakan. Dan di kanan teman saya Jenny memakai kebaya yang inspirasinya adalah kebaya Bali yang saya lihat waktu itu ketika ada upacara Pancawali Krama di Bali waktu itu. Jadi setiap bab akan ada kisah dan akan ada ceritanya. Dan di sini Jenny mengenakan kain endek dengan ini saya angkinnya terbuat dari kain lurik sutra yang saya bekerja sama dengan para perajin-perajin binaan di Klaten. Nah, kemudian ini adalah tampilan untuk kebaya panjang. Dominic mengenakan dengan kain dari Nusa Tenggara Timur, kemudian Maria Rahajeng mengenakan ini salah satu tampilan busana di mana kebayanya memakai bahan non brokat ya. Ini adalah dari bahan bludru. Kemudian Ibu Min Uno memakai tampilan kebaya, warna kebayanya apa nanti bisa langsung dilihat di buku. Dan Mbak Andin ini adalah kebaya pernikahannya. Nah, di sini Raisa memakai kebaya ini inspirasi dari kebaya panjang dari Sumatera ya, tapi di sini saya gabungkan dengan kain rifaiyah, kain batik. Nah, kemudian Ayla masih ingat ya, waktu itu Ayla memakai kebaya, ini adalah kebaya milik almarhum nenekku, jadi kebaya kuno. Kemudian digabungkan dengan kain dan angkinnya memakai angkin dari syal dari Sumba. Ya, di sini Ayla juga memakai brosnya dari bros inspirasi dari Batak ya. Dan Gusti Raden Ayu Putri Astrini yang berwarna biru ini memakai tampilan kebaya kutu baru ya dengan kain batik, tetapi saya buat waktu itu selendang. Nah, selendangnya ini saya buat karena terinspirasi dari selendang Ibu Fatmawati waktu itu dengan bahan organza. Dan Mbak Wiwit yang selalu anggun berkebaya mengenakan busana kebaya dari bahan chiffon ya. Kemudian di sebelah kanan temanku Reni Sutioso ini juga memakai kebaya kutu baru dengan kain, ini adalah kain milik almarhum nenekku dan semuanya diceritakan di bab 4. Nah, kemudian di sini adalah tampilan inspirasi dari kebaya Kartini karena waktu itu Ibu Kartini yang mempopulerkan dan banyak sering memakainya, dan kemudian ada istilah kebaya Kartini karena setiap kita melihat Ibu Kartini dengan kebayanya sangat mudah untuk dibuat menjadi sebuah terminologi. Dan sebelah kiri Mbak Nana masih ingat ya Mbak Nana memakai busana tampilan Kartini dengan tangan yang waktu itu dibikin agak membesar ya. Inspirasinya ini dari almarhum
Bapak Iwan Tirta, waktu itu beliau mengeluarkan kebaya dengan tangan menggembung gitu. Jadi inspirasi seperti itu. Jessie mengenakan kebaya Kartini tetapi A-line ya, dibuat lebih A-line agar untuk pribadi yang ingin lebih loose. Dan ibu saya yang cantik, Mama memakai kebaya Kartini dengan kain batik, dan Ibu Lumongga, sahabat saya, mengenakan kebaya yang sangat cocok digunakan untuk berbagai macam kesempatan dengan berbagai macam modifikasi. Ya, kemudian ini adalah di baju lainnya ada kebaya kurung, ada baju bodo dan baju labu. Di sini tadi salah ya tulisannya, belum diganti. Yang tadi saya mau presentasi sudah diganti, maaf. Nah, ini tampilannya sangat menarik sekali. Widika memakai baju kurung, ya, baju kurung dengan sistem yang masih sangat antik, khas dari Sumatera Barat, dengan potongan kiri ya, dan potongan di ketiak. Kemudian di sebelah tengah Grace dengan tampilan dari Rote, dan di sebelah kanan Elis mengenakan busana yang saya gabungkan dengan kain Sumba. Ya, di sini juga ada perwakilan dari Sumba. Halo. Kemudian belum, maaf ya. Nah, di sini juga menggambarkan keindahan dari busana nasional Indonesia. Mbak Renita mengenakan inspirasi baju kurung dengan bukaan belakang, kemudian ada Ririn mengenakan busana inspirasi dari baju bodo, Mbak Ayu Rosan juga baju bodo, dan di sini Isabel Yahya mengenakan inspirasi dari busana Sumatera Barat. Nah, demikianlah teman-teman presentasi dari buku Kisah Kebaya yang melalui proses riset selama 6 tahun dan pengerjaan selama 1,5 tahun. Tidak ada yang instan untuk mendalami budaya Indonesia, dan proses menunggu menjadi sebuah keindahan yang tersendiri bagi kami. Ya, demikian Mbak Aulia. Terima kasih. Terima kasih Mas Didit atas ulasan mengenai buku Kisah Kebaya ini. Sebuah karya yang sangat menginspirasi dalam melestarikan budaya Indonesia, itu kebaya, Mas ya. Selanjutnya, dalam proses pembuatan buku ini tidak lepas dari dukungan seluruh Muse dari proses pembuatan, pemotretan, hingga memberikan harapan kepada buku ini. Langsung saja dapat kita lihat video mengenai proses pembuatan buku Kisah Kebaya. Ini adalah video yang sangat menarik, teman-teman. Agak lama, tetapi mudah-mudahan bisa disimak karena setiap dari kisah kebaya akan masuk ke dalam sini. Selamat menikmati videonya. Silakan Aulia. Inspirasi untuk membuat buku ini adalah satu concern pada tahun 2012 ketika saya ingin pertama kali belajar bagaimana cara membuat kebaya dan bagaimana ingin tahu roots dan asal dari kebaya tersebut. Ketika kita datang ke toko buku, susah sekali mendapatkan satu buku yang komprehensif membahas tentang kebaya. Nah, dari situlah akhirnya saya mengumpulkan berbagai macam material yang ada dari berbagai macam sumber untuk akhirnya membuat satu materi yang bisa menjadi acuan untuk saya belajar tentang kebaya. Nah, proses perjalanan ini juga diinspirasikan kenapa saya jatuh cinta dengan kebaya adalah karena dari kecil almarhum nenek itu selalu memakai kebaya. Dan ketika beliau sedang mempersiapkan diri sebelum berpesta, beliau selalu mengajarkan saya bagaimana seharusnya memakai kebaya, bagaimana padu padannya. Dan menurut saya itu adalah sebuah nilai estetika khas Indonesia yang patut kita lestarikan.
Arti kebaya itu sebenarnya artinya dalam sih, soalnya itu kan is very Indonesian dan kayak sesuatu hal yang kalau kita lihat ini split second udah tahu it's very Indonesian. Dengan kita pakai kebaya itu otomatis juga cara makannya gitu kan pakai korset kan, jadi kayak anggun gitu, semua duduknya juga jadi tegap gitu. Jadi menurut aku tuh dengan memakai kebaya itu bisa menjadi kayak wanita seutuhnya, wanita Indonesia especially gitu. Kebaya of course is accentuate your feminine side, and dengan kebayanya Didit itu I feel just proud to be part of this culture. Kebaya itu cita rasa ya, karena itu memang harus dilestarikan. Kalau tidak dilestarikan kan maka dia akan hilang, sementara itu jati diri perempuan Indonesia adalah kebaya. Somehow aku ngelihat kayak yang perempuan Indonesia yang menggunakan kebaya itu tuh somehow tetap terlihat anggun, soft, tapi memancarkan suatu kekuatan dari dalam diri seorang perempuan Indonesia. Timeless Indonesian legacy. Kendalanya dalam pembuatan buku ini sebenarnya adalah waktu ya. Karena sebenarnya dengan waktu yang sangat singkat, saya juga sangat bersyukur tim baik dari penulis, kemudian dari tim dari editor, dari layout dan konseptor dan semua pihak yang membantu tuh sangat suportif sekali gitu. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat bahan-bahan yang sudah menjadi riset saya sejak tahun 2012 hingga sekarang bisa terkumpul dengan baik, dan juga banyak sekali teman-teman yang membantu saya untuk mewujudkan apa yang ada di dalam benak saya untuk kemudian saya share ke semua pembaca yang lebih luas lagi untuk mengenal kebaya Indonesia. Dan rasanya sih sebenarnya senang kayak bisa menjadi bagian dari sesuatu yang akan menurut aku men-showcase satu budaya Indonesia yang sangat penting untuk diangkat. Jadi itu sebenarnya membanggakan juga akhirnya. Zaman dulu banget nih aku suka ngelihat baju-bajunya Kak Didit di majalah-majalah, baju bodo, dan aku tuh selalu berimpian gini, one day kayaknya aku harus pakai baju bodo yang dia bikin gitu. Dan ternyata kejadian, ini baju bodo kedua kali aku pakai. Saya pengagum sejak awal, saya pencinta karya-karya Didit Maulana sejak awal. Apapun koleksi yang dikeluarkan selalu paling setia untuk nungguin. Dan selain itu juga saya selalu kagum sama sisi sosialnya Mas Didit gitu ya. Dimanapun kayaknya ada kesempatan untuk bisa berbuat buat sesama, buat anak negeri pasti selalu mau ikut turun tangan. Jadi ada banyak aspek sih yang saya pikir rasanya rugi kalau nggak bisa ikut partisipasi dalam proyek ini. Buat aku sosok Mas Didit sendiri itu udah seperti kakakku. Karena banyak fase-fase hidup pun yang aku lewati, nggak pernah lepas ceritanya dari Mas Didit gitu. Jadi kita selalu sharing. Jarang memang bertemu, tapi setiap kali ketemu selalu ada cerita dan selalu terkoneksi gitu. Proses pemilihan fotografer menurut saya sangat merupakan satu hal yang sangat penting, karena ini merupakan satu visualisasi dari apa yang ada di dalam benak. Pertama kali kenal dengan seorang Jeki Soeharto itu bekerja sama untuk sebuah pemotretan untuk sebuah majalah, dan dari situ saya bisa melihat bahwa beliau ini memiliki mata yang sangat bagus dan memiliki satu nilai estetik yang sangat indah untuk mentranslate apa yang ada di dalam benak. Dan kemudian alhamdulillah Jeki Soeharto dan tim bisa terlibat dengan proses untuk pembuatan buku ini, dan menurut saya ini adalah satu pilihan yang tepat ya, karena semua angle yang diambil, semua sudut dan semua jiwa yang saya inginkan itu bisa terakomodir dan ada di foto-foto yang terjadi hasil bidikan dari beliau. Konsep pemotretan hari ini itu karena Mas Didit ingin bikin buku mengenai kebaya, jadi memang kita pengen membuat sesuatu yang kelihatannya lebih timeless, lebih klasik, dan meng-highlight yang sangat Indonesia sekali, yang
yang sangat kental tradisi Indonesianya. Kenapa set gue milih lebih kayak gini? Gue berharap sih jadi bisa lebih meng-highlight baju-bajunya Mas Didit yang detailnya ini kalau kita lihat sangat meticulous sekali. Dan hopefully lebih timeless aja sih. Designer, I think that he is definitely one of the game changers in Indonesian fashion. Bangga sekali dengan kemajuannya Didit sekarang, dengan koleksi-koleksinya yang selalu mengetengahkan Indonesia ya, baik kain maupun baju-baju tradisional. Karena dia sekarang anak-anak muda seperti saya mau pakai baju budaya Indonesia. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, dia memperdalam soal tradisi dari keraton-keraton dari seluruh Indonesia. Senang sekali karena anak-anak muda zaman sekarang harus mengetahui gitu bahwa kultur kebaya itu adalah kultur Indonesia. I really love his work because it's full of tradition, it's luxurious, it empowers women, and it's full of history. Yang paling senang adalah ngelihat berbagai macam kebaya Indonesia yang ternyata sangat beragam sekali, dari mulai seperti yang model baju kurung seperti saya, lalu tadi juga ada baju bodo, terus songketnya juga beragam, ada dari Aceh, ada dari Bali, ada dari Padang, dari mana-mana. Jadi itu mengingatkan kita bahwa betapa Indonesia itu sangat kaya sekali. Saya rasa kisah kebaya ini akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak sekali orang. Mungkin tidak hanya untuk generasi sekarang, mungkin juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Ini merupakan satu produk hasil karya anak bangsa yang sangat menarik buat diceritakan, dan mudah-mudahan bisa menjadi satu bentuk busana nasional yang kepopulerannya mungkin bisa sama seperti kimono yang ada di Jepang atau bentuk-bentuk busana yang lain yang ada di dunia gitu. Jadi keinginannya seperti itu, dan harapannya adalah dengan buku ini ingin sekali agar anak-anak Indonesia, generasi mendatang, para perempuan Indonesia bisa mengapresiasi kebaya, kemudian tahu bagaimana cara memakai kebaya, padu padannya, dan tahu juga dari mana asalnya kebaya tersebut gitu loh. Dan buku ini sebenarnya bukan merupakan akhir, tapi ini merupakan awal untuk kita sama-sama proses belajar, untuk kita sama-sama berproses mengapresiasi kebaya. Dan di buku ini juga menariknya adalah sangat intim sekali karena ada beberapa puisi yang saya buat juga gitu. Kemudian ada beberapa bab yang menceritakan kenangan saya dengan almarhum nenek saya itu gitu. Dan akan menjadi sesuatu yang sangat menarik, mudah-mudahan untuk dieksplor oleh semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih Mas Didit dan semua Muse yang terlibat dalam video pembuatan buku kisah kebaya. Selanjutnya, saya ingin memanggil kembali itu Mbak Nana Listiani, Senior Editor Gramedia Pustaka Utama untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Halo, selamat siang Mbak Nana. Pada tahun 2012. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Oke. Wah, pakai kebaya Ya. Mbak Nana, terima kasih. Pakai kebaya Bali. Iya, keren. Terima kasih. Oke, apa yang mau ditanyakan? Oke, baik Mbak Nana. Saya ada beberapa pertanyaan, Mbak Nana. Yang pertama, hal-hal lain apa yang bisa dieksplor dari buku kisah kebaya ini? Yang kedua, kapan buku ini tersedia di pasaran dan berapa harga buku ini? Terima kasih, Mbak. Jawab yang teknis dulu ya. Yang pertama, ini buku begini, boleh saya pegang ya. Saya ada contohnya. Ukurannya 14 x 23 cm, tebal 272 halaman.
diterbitkan dalam bentuk soft cover. Buku ini kami harapkan dengan harga Rp268.000 bisa menjangkau lebih banyak pembaca. Harga ini memang relatif ya, buat beberapa orang nih harga sangat terjangkau, tapi mungkin ada beberapa yang merasa tidak semudah itu mendapatkannya. Tapi jangan khawatir. Pertama, beberapa buku kami sudah tersedia di iPusnas, dan itu bisa diakses secara free untuk bentuk buku digitalnya. Jadi ada e-booknya juga. Terus kita juga ada, kalau seringkali mendengar bahwa di Gramedia ada yang namanya Gramedia Digital. Nah, di situ ada juga paket-paket untuk berlangganan. Kita bisa berlangganan seharga Rp45.000 membaca semua produk-produk kami. Bukan hanya produk buku saja, tapi juga berbagai macam produk yang lain yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Ada juga paket yang harga Rp89.000. Tapi di sini saya tidak mau jualan paket itu ya. Saya cuma menekankan bahwa harga yang ditetapkan yaitu Rp268.000. Ini memang relatif, sangat relatif, dan kami harapkan bisa menjangkau sebanyak mungkin pembaca supaya isi yang diharapkan, isi yang disajikan oleh Mas Didit terjangkau oleh sebanyak mungkin orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami juga menyadari bahwa tidak semua kota memiliki toko buku, tapi kalau kita sekarang sudah ada sarana internet yang memadai, sebetulnya e-book ini akan membantu kita untuk mengakses buku ini. Terus mungkin nanti Mas Didit juga bisa menjelaskan, karena ada beberapa program-program aktivasi-aktivasi lain, misalnya donasi-donasi yang Mas Didit harapkan bisa membantu para perajin di daerah yang akan membuat mereka bisa mendapatkan ilmu dan inspirasi dari bukunya Mas Didit ini. Kelebihan yang tadi mungkin belum disebutkan oleh Mas Didit sendiri, begini ya. Kalau kita amati dengan sesama buku-buku di Indonesia, itu kadang-kadang kita melihat buku itu memang kurang riset. Tadi Mas Didit menyatakan bahwa buku ini risetnya selama 6 tahun. Saya hanya menyatakan bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil, dan memang terlihat dari isi buku ini kuat sekali risetnya. Kami di saat mengerjakannya dan di saat mengeditnya sangat mudah, karena hampir semua yang disajikan sini melalui riset. Kalau riset itu ada dasarnya, ada sumbernya, sehingga rujukan kami untuk mengedit, mengkonfirmasi isinya itu menjadi sangat mudah. Kemudian kalau tadi Mas Didit sudah menyampaikan di bukunya ada pola, ada cara membuat bajunya, itu sampai diajarkan, disajikan sampai cara fitting. Itu sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh desainer, oleh para penjahit ketika mereka berbagi ilmu, tidak diajarkan sampai fitting, sampai pengepasan, padahal itu bagus sekali. Pola kebaya, oke, ada cara pakai, tadi Mas Didit sudah men-share-kan ada cara pakai kain, cara pakai kemben, cara pakai stagen, itu bagus sekali dan disajikan dengan gambar yang cantik juga, bukan? Nah, kami senang sekali kalau nanti buku ini semakin banyak yang memiliki, karena itu adalah salah satu cara kita mengapresiasi kebaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengapresiasi itu? Dan buku ini salah satu kekuatannya adalah kalau kita baca, kita bukan hanya sekadar mencintai kebaya, tapi kita akan semakin mencintai akar kita, yaitu Indonesia. Demikian Mbak Aulia, demikian Mas Didit, itu dari saya. Baik, terima kasih. Oh iya, satu lagi, maaf. Oh ya, silakan. Bukunya ada kapan ya? Banyak yang menanyakan bukunya akan ada kapan di pasaran, oke? Nah, ini bukunya baru akan ada secara fisik, secara serta itu tanggal 24 Februari. Atau akhir Februari. Nah, itu ada di toko buku Gramedia, juga di beberapa toko buku yang akan memasarkan buku ini. Tapi pada tanggal 18 ini sampai tanggal 30 Januari akan dibuka pre-order. Apa keistimewaan pre-order ini? Bukunya akan mendapatkan pertama tanda tangan khusus dari Mas Didit di buku tersebut, kemudian penerimanya akan mendapatkan buku ini lebih dahulu daripada buku yang tersebar di pasaran. Selain itu, juga akan ada potongan harga sebesar 10%.
Kira-kira apalagi yang mau ditanyakan? Nanti bisa ditanyakan di sesi itu. Ya, kalau dari saya sudah cukup, Mbak Nana. Untuk pertanyaan nanti kita bisa lanjut ke tanya jawab setelah ini dengan rekan-rekan media ya, Mbak ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Nana. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tanya jawab. Untuk teman-teman media, silakan untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau dapat menggunakan kolom chat. Pertanyaan dapat dijawab oleh Mas Didit Maulana maupun perwakilan penerbit Gramedia. Nah, sambil nunggu pertanyaan, aku juga mau share di sini. Jadi seperti yang tadi Mbak Nana bilang, satu hal yang paling dicari dari pembuatan kebaya yang fittingnya pas itu adalah pola. Ya, pola ini, tapi jangan khawatir karena pola membuat kebaya itu saya sertakan juga di dalam buku ini. Ya, nanti sambil saya mencari. Nah, di sini ada pola ya. Jadi ada pola yang bisa diperbesar ya. Gitu. Ini saya terinspirasi ketika saya kuliah di arsitektur, yaitu semua gambar berskala. Sehingga gambar dari pola ini ada pola kutu baru dan juga ada pengukuran dan pembuatannya. Ini bisa diperbesar ya Bapak Ibu ya. Bisa diperbesar gambarnya sesuai dengan ukuran kebutuhan yang nanti cara-cara pembuatannya ada di sini semua. Aulia mungkin bisa dikasih linknya untuk belinya kemana, sudah ada yang tanya. Ya, nanti bisa melalui gramedia.com. Kamu masukin ke chat aja Aulia ya, Oke, ke boleh. gramedia.com tapi chat yang langsung ke sana. Dan juga tadi Mbak Greti juga bilang bahwa ada aktivasinya untuk membeli ini, tidak hanya untuk kita menikmati sendiri, tetapi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, saya punya impian agar teman-teman, adik-adik kita di SMK, adik-adik kita di sekolah menengah kejuruan jurusan tata busana bisa menikmati buku ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan mereka. Sehingga saya berinisiatif membuat sebuah activation namanya membeli dan berbagi. Teman-teman bisa membeli, misalnya membeli 5. 1 untuk teman-teman dan 4 didonasikan ke SMK. Saya di sini, terima kasih Ibu Franka Nadiem Makarim yang sudah bergabung. Saya di sini akan bekerja sama dengan Kemendikbud. Ini juga idenya baru terjadi beberapa hari terakhir. Sepertinya Tuhan membuka mata saya agar saya bisa menjangkau ke teman-teman adik-adik SMK. Jadi nanti saya akan mendistribusikannya lewat Kemendikbud, di mana Kemendikbud bisa mendistribusikan ke SMK. Ini juga belum ngobrol langsung final kepada Kemendikbud, cuman mudah-mudahan bisa. Dan juga banyak sekali koperasi-koperasi ketika saya menjelajah Indonesia, di mana mereka terhubung dengan banyak perajin. Dan akan sangat baik apabila di koperasi ada satu pojok untuk membaca. Dan inginnya saya bekerja sama dengan Kementerian Kemenkop UKM. Di sini kita bisa, mungkin Kang Fikir nanti kita bisa ngobrol ya untuk bisa mendistribusikan buku-buku ini kepada teman-teman koperasi di Indonesia gitu. Jadi inginnya membeli dan berbagi ini, mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan yang lain-lain gitu. Dan juga di sini bukunya sangat handy. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu apabila ingin memberikan hadiah kepada teman-teman, kepada saudara, kerabat atau anak, bisa juga memberikan ini Kisah Kebaya sebagai satu buku hadiah. Dan memang dari awal juga setiap halamannya memang saya buat agar estetis ya gitu. Jadi nanti di setiap halaman akan ada lembar-lembar puisi atau lembar-lembar kutipan sehingga nanti teman-teman bisa menikmatinya. Tidak hanya secara visual, tidak hanya secara tulisannya, tetapi juga secara visual. Ya. Baik, Mas Didit, ini ada pertanyaan, boleh dari Oki Madasari, silahkan. Oh, Mbak Oki, halo Mbak Oki. Halo Mas Didit, selamat ulang tahun. Selamat atas bukunya, ini sangat menarik dan tadi dari paparannya sekilas saya, walaupun belum baca, kita bisa melihat bahwa keistimewaan buku ini ada pada kisah yang disajikan, ada pada riset sekian lama, 6,5 tahun yang telah dilakukan, dan tentu saja pada portofolio dari karya-karya Didit Maulana. Nah, pertanyaan saya, karena kebetulan sosiologi budaya juga merupakan fokus kajian saya, dari
perjalanan riset Mas Didit. Bagaimana Mas Didit melihat perkembangan budaya dari masa ke masa? Artinya kita percaya bahwa melihat fashion sebetulnya bisa dijadikan sebagai teropong dalam melihat masyarakat. Nah, dalam setiap perubahan zaman atau dari zaman neneknya Mas Didit sampai zaman sekarang desainnya Mas Didit sendiri, apakah perubahan modernitas atau gaya hidup yang berbeda memberikan desain yang berbeda pada kebaya? Itu pertama. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh akulturasi budaya terhadap desain? Kita tahu kalau kita bicara kebaya encim misalnya, itu kan ada akulturasi budaya di situ. Ada pengaruh dari masyarakat Tionghoa dan kemudian percampuran dengan kebudayaan Jawa dan Nusantara pada umumnya. Nah, itu bagaimana pengaruh akulturasi itu pada desain? Itu aja. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mbak Oki yang sudah bergabung ya. Jadi menarik sekali bicara tentang modernitas. Bagaimana yang kita khawatirkan bahwa modernitas akan menggilas jati diri, sepertinya selama beberapa tahun terakhir sepertinya mengkandaskan pemikiran saya. Karena ternyata dengan adanya sekarang banyak sekali gerakan-gerakan anak muda, seperti di sini ada perwakilan dari Suara Gembira dari OI yang selalu memberikan inspirasi melalui TikTok, melalui platform sosial media yang lain, anak-anak muda Indonesia dengan memakai kebaya, ada yang memakai kain gitu ya. Dan ini membuat kita menjadi optimis bahwa bangsa Indonesia akan mudah-mudahan bisa mengenal diri sendiri dan tidak mengagungkan kebudayaan negara lain gitu ya. Karena sebaik-baiknya bercermin, maka lebih baik kita bercermin pada diri sendiri. Tetapi sangat sulit untuk menemukan cermin yang sesuai, sangat sulit untuk menemukan cermin yang relevan. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa memberikan sesuatu yang relevan dan istilahnya dari semudah, gue pengen bikin buku yang Instagramable, misalnya gitu. Jadi tidak hanya tampilan visual, mungkin dari mata turun ke hati, mungkin dari tulisan turun ke hati gitu. Jadi nanti mudah-mudahan buku ini bisa mengcapture berbagai perspektif agar tujuannya cuma satu, agar kita bisa lebih mengenal kebudayaan sendiri. Jadi itu mudah-mudahan menjawab tentang modernitas Mbak Oki. Dan senang sekali juga sekarang bahwa kebaya tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang formal, tetapi bentuk dari inspirasi kebaya. Sekarang sudah banyak orang mengkombinasikan dengan celana, kemudian tidak harus dengan kain, dan pemakaiannya juga bisa kasual juga gitu. Jadi semakin sering kita memakai dalam berbagai macam bentuk dan kegiatan, mudah-mudahan impian saya menjadikan kebaya bisa setara dengan sari di India, dengan baju kimono di Jepang. Mudah-mudahan bisa menjadi impian yang bisa kita wujudkan bersama gitu. Demikian Mbak Oki untuk modernitas, mudah-mudahan bisa terjawab ya Mbak Oki. Nah, kemudian tentang akulturasi budaya. Yang menarik memang begini Mbak Oki, karena Indonesia ini kita merupakan negara di mana kalau mungkin saya lihat dengan 17.000 pulau, sudah pasti kita memiliki garis pantai yang sangat luas. Garis pantai yang luas menandakan bahwa Indonesia kita banyak sekali interaksi dengan kebudayaan asing pada zaman dulu untuk berdagang, kemudian banyak sekali pengaruh-pengaruh dari kebudayaan Cina, dari kebudayaan Arab juga gitu, dan India gitu. Dan di sini saya jelaskan di chapter 1 tentang mengenal busana nasional Nusantara, mulai dari sejarah yang digambarkan dari 700 sampai 1000 sebelum Masehi, hingga menggambarkan bagaimana budaya berpakaian, berbusana ada pada relief di candi. Salah satunya adalah di Candi Borobudur. Kemudian kalau mau ngobrolin akulturasi kebudayaan, di sini ada di chapter 1 juga. Di sini menggambarkan Mbak Oki tentang bagaimana masuknya pengaruh yang tidak hanya dari Tiongkok, tetapi di sini saya baca, ada pula yang menyatakan kebaya dibawa ke Indonesia oleh pembawa syiar Islam yang juga adalah saudagar dari Timur Tengah pada abad ke-12. Ada yang bilang kata kebaya berasal dari habaya yang berasal dari bahasa Arab. Ada pula yang berpendapat bahwa kebaya adalah pencampuran dari bangsa Arab, Tiongkok, dan India di masa lalu. Jadi di sini ada saya gambarkan di bab 1 Mbak Oki,
tentang bukan asal mula sih, tetapi bagaimana pengaruh akulturasi dari berbagai macam kebudayaan. Terima kasih Mbak Oki buat pertanyaannya. Tadi ada juga yang nanya Mbak Dana Iswara, apakah akan ditranslate? Iya Mbak Dana, ini kami akan menerjemahkan dalam bahasa Inggris yang mudah-mudahan nanti bisa dipresentasikan di Ubud Writer Festival dan Makassar International Writer Festival, dan juga di sini kita juga sudah ada wakil-wakil dari beberapa negara tetangga, dan juga buku ini sudah dipresentasikan juga di London Book Fair di tahun 2019. Baik, terima kasih Mas Didit. Ini ke pertanyaan selanjutnya di chatbox ya Mas ya. Ini dari Edrida Pulungan, selamat atas buku Mas Didit. Izin bertanya, dalam buku tersebut juga ada kebaya dilengkapi dengan kain Nusantara. Bagaimana mensosialisasikan keindahan kebaya pada anak muda sehingga lestari dan bisa meningkatkan industri kreatif dan pengrajin? Bersama kita bisa. Di sini banyak sekali yang bergabung di sini ya, teman-temanku. Banyak sekali influencer muda yang jiwanya itu sangat tulus dan memang sangat suportif untuk memajukan budaya Indonesia. Semakin banyak yang mempopulerkannya, semakin terbiasa mata melihat, maka akan semakin kita akan melihat bahwa itu relevan dengan kita. Jadi mulai saat sekarang, kapan harus memulai? Ya sekarang gitu. Kebaya seperti apa, kita mulai dari berbagai macam kebaya yang sangat mulai yang simpel ya Mbak Aulia ya, mulai dari yang simpel, kemudian kita bisa melakukan berbagai macam modifikasi gitu. Dan di buku ini semuanya bukan diajarkan sih, saya nggak mau ngomong diajarkan karena saya pun juga ilmu mendapatkan juga di sini, saya berbagi ya gitu. Para ahli-ahli dan juga sumber-sumber juga mengajarkan saya bagaimana caranya. Nah ini contohnya, ini yang pakai kemben kayak begini, ya seperti ini pakai kemben. Kemudian ada juga bagaimana caranya memakai kain, ya, bagaimana cara memakai kain, gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membuat suatu impresi bahwa berkebaya itu repot, berkain itu repot, tidak gitu ya. Jadi sebenarnya bisa atau tidak tergantung dari kemauan kita, dan mudah-mudahan buku ini bisa memberikan menjadi satu awal untuk kita memulai satu chapter indah tentang kebaya gitu. Oke. Baik Mas Didit. Ini ada dari Museum Basuki Abdullah Mas. Ya. Bu Maifi Salma, bagaimana lukisan Pak Basuki Abdullah menginspirasi dalam berkarya? Oke, Bu Maeva, ini juga salah satu yang sangat mensupport saya, buku ini. Almarhum Basuki Abdullah, waktu itu berbagai macam karyanya dipasang di Museum Nasional. Waktu itu ada pameran galeri lukisan istana, dan ada satu ruangan di mana saya sangat merasa sesak nafas saya, tetapi sesak karena di situ indah sekali. Banyak sekali lukisan almarhum Basuki Abdullah yang menggambarkan perempuan-perempuan Indonesia berkebaya dan berbusana nasional lainnya. Dan di titik itu, hari itu, tahun 2017, saya kemudian langsung mengkontak Mbak Greti. Waktu itu saya telepon, Mbak Greti, I think I know mau bikin apa gitu. Dan kemudian Mbak Greti bilang, oke, let's do it gitu ya. Jadi di situ saya lihat bahwa kebaya ini, lukisan-lukisan almarhum Basuki Abdullah memberikan inspirasi kepada saya, karena di situ juga beliau selalu menggambarkan semua dengan estetika ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan kita inspirasi lebih luas bahwa untuk merancang kebaya tidak harus melihat dari mana, tetapi ada juga bahwa karya seni atau lukisan bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita berkarya. Oke, baik Mas Didit. Ini selanjutnya dari chatbox, Zulkulaifa dari femaledigest.com. Sejauh mana Mas Didit ingin menjangkau siswa-siswi SMK dalam mengenal busana nasional Nusantara, dan apakah mungkin memperkenalkan juga kepada pelajar di luar sekolah SMK? Ya, mau sekali. Kenapa saya mulai dengan SMK dulu? Karena dalam keadaan seperti ini, SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan di mana setelah itu mudah-mudahan lulusannya siap kerja. Saya mendampingi beberapa SMK, salah satunya juga memberikan semangat juga waktu itu ke SMK, beberapa SMK di Kediri. Halo Ibu Fei dari Kediri ya, dan beberapa SMK juga di daerah lain juga.
waktu itu kita menggambarkan tentang bagaimana ternyata kebaya itu belum terlalu banyak istilahnya merasuki inspirasi gitu ya. Dan waktu itu saya juga pernah diundang oleh beberapa sekolah mode di mana saya miris sekali Mbak Aulia. Karena misalnya dari 150 orang yang menggelar hasil akhir ya, saya waktu itu menjadi salah satu juri penilai tugas akhir, dari 150 hanya 2 ya. Jadi hanya 2 orang yang menggunakan satu kain tradisional Indonesia dan 2 yang inspirasinya dari kebaya. Sedangkan ketika saya studi di Tokyo itu melihat bahwa sekolah fashion di sana pasti ada satu chapter yang mengajarkan tentang kimono. Bagaimana kemudian kimono mereka modifikasi menjadi sesuatu yang sangat relevan. Kimono dari bahan denim, kimono dari bahan linen, sehingga relevan dan sehingga dia bisa adaptasi sampai sekarang. Untuk beradaptasi kita tidak harus kuno. Justru untuk kita kita harus bisa melihat keadaan apa yang ada atau tren yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi saya ingin sekali masuk lewat jalur medium dunia pendidikan karena ini menjadi satu hal yang sangat satu hal yang menjadi solusi. Kadang kita selalu bilang, iya nih kebaya, iya nih kapan sih gitu. Kadang terlalu banyak diskusi tidak memberikan solusi gitu ya. Tetapi di sini mudah-mudahan buku ini bisa menjadi satu solusi dan dari buku kita akan membuat aktivitasnya sehingga bisa masuk ya idealismenya gitu ke yang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Didit. Ini pertanyaan selanjutnya dari Rajasa Prameswara dari Femina. Kini dikala hampir semua media cetak perlahan mulai beralih ke digital. Dan saya lihat Mas Didit memiliki beberapa akun di YouTube. Apakah Mas Didit akan mengadaptasi buku ini ke dalam video atau short movie atau vlog bila memang ditujukan untuk meningkatkan awareness bagi generasi muda? Terima kasih, Mas. Ya, jadi buat saya buku adalah sesuatu yang sakral. Buat saya buku adalah sebuah hal yang tangible yang bisa dipegang gitu ya. Dengan banyaknya e-book, banyak juga yang kemudian adaptif ke sana. Cuman untuk kali ini buku Kisah Kebaya belum akan dimasukkan ke dalam format e-book. Ya, jadi memang saya ingin membawa kembali romantisme ketika kita membaui setiap halaman, ketika kita harus mengumpulkan duit untuk membeli buku gitu ya. Karena saya ingat kembali waktu saya kecil, saya itu selalu dikasih batasan oleh ibu saya membaca tidak boleh lebih dari 7 halaman per hari gitu. Karena kalau saya dibablas setiap hari saya nggak main keluar, saya cuma baca buku. Dan buat saya buku itu menjadi satu hal yang membuat saya terapi sekarang ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut merasakan. Ketika kita membaca buku tidak ada notification. Ketika kita membaca buku yang asli ya, tidak akan ada keinginan untuk mengecek akun-akun yang lain gitu. Jadi nanti akun saya yang ada untuk sosial media akan menjadi platform untuk memperkenalkan apa yang ada di dalamnya, tetapi tidak mengubah ini menjadi format e-book ya. Untuk saat ini belum, mungkin 10 tahun lagi akan ada gitu. Terima kasih. Oke, baik Mas Didit. Ini selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya Mas ya. Ya. Nah ini dari Ade Albian. Mas Didit, dari buku Kisah Kebaya ini manakah bagian yang menurut Mas Didit sulit dan mudah dalam menuangkannya? Masih banyak sih pertanyaan di bawah. Oke. Yang sulit yang sulit adalah bagaimana menuangkan romantisme berkebaya ya untuk saya gitu. Akhirnya di sini banyak sekali tulisan-tulisan yang saya buat di sini ketika menggambarkan romantisme saya dengan kebaya ya, seperti di halaman ini adalah mengenal dan belajar tentang kebaya seperti menghadirkan kembali sosok almarhumah Eyang Uti dalam hidup saya dan menghidupkan setiap jengkal kenangan bersama beliau termasuk harum cendana dan Chanel No. 5. Jadi di sini menggambarkan bahwa bagaimana modernnya nenekku saat itu menggabungkan kebaya tidak dengan tetapi dia selalu dengan wangi-wangian yang membuat saya selalu teringat. Jadi sekarang setiap mencium parfum itu selalu ingat tampilan Eyang Uti dengan kebaya gitu. Dan mudah-mudahan ini hal-hal yang sulit ini untuk saya tuliskan ke dalam kata-kata mudah-mudahan bisa
tergambar ya lewat ini gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi interaktif gitu. Interaktifnya gimana? Karena kita bisa membahas. Nah, seperti ini ada mood board ketika saya membuat kebaya ya. Jadi saya menggambarkan bagaimana gambar-gambar atau ide-ide yang kemudian menjadi ide ketika saya membuat kebaya ada di sini. Intinya apa sih Mas Didit sedetail ini? Intinya adalah saya ingin agar teman-teman yang lain juga bisa membuat kebaya dan agar kebaya tidak menjadi satu hal eksklusif yang hanya harus keluar dari rumah mode seorang desainer aja, tapi sekarang semuanya bisa. Yuk kita bantu para penjahit-penjahit rumahan sekarang. Bu, saya mau bikin kebaya. Aduh, saya nggak tahu. Ini Bu, tenang, saya ada polanya. Ya, jadi bisa copy pola di sini dan bisa memberikan ke mereka sehingga nanti dari situ cuttingannya teman-teman bisa adaptasikan sesuai dengan ukuran tubuh ya. Baik, terima kasih Mas Didit. Ini terakhir dari Mbak Agnes ya, dari Tabloid Nyata. Mau tanya, buku ini risetnya 6 tahun, apa aja risetnya? Sesulit apakah? Apa riset juga dilakukan di kota lain di Indonesia? Sesulit apa adalah karena banyak sekali hal-hal yang sangat komprehensif yang saya ingin masukkan dari mana-mana gitu. Dan prosesnya menurut saya Indonesia ini sangat energinya luar biasa ketika waktu itu. Sebenarnya 2012 nggak ada riset untuk bikin kebaya, tetapi saya bukan riset kebaya, maksudnya riset untuk membuat buku, tetapi risetnya untuk memperkaya saya dengan ilmu gitu. Sampai ada satu titik adalah, aduh nggak bisa nih, kayaknya harus gue kasih nih dengan yang lain-lain karena sangat powerful sekali ilmu ini gitu untuk saya teruskan kepada yang lain gitu ya. Jadi menariknya adalah saya diberi kesempatan untuk mewawancarai pembuat kebaya di Solo, kemudian beberapa pembuat kebaya yang bikin kebaya udah nggak pakai istilahnya kertas pola lagi, langsung dia motong di atas bahannya gitu. Kemudian menariknya lagi karena proses untuk mencari-cari keluar masuk toko buku bekas di Blok M, di Senen, di Bandung itu ya, menjadi satu pengalaman yang makanya sampai 6,5 tahun itu ya karena begitu gitu. Dan mudah-mudahan perjalanan panjang ini bisa terangkum dalam lembar-lembar buku di Kisah Kebaya. Demikian, Auli. Baik, terima kasih Mas Didit dan semua teman-teman media yang telah hadir dan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kita sudah di penghujung acara, Mas Didit. Mungkin saya bisa manggil Mas Didit kembali untuk menyampaikan kata penutup untuk acara hari ini. Silakan, Mas. Kata penutupnya adalah hari ini terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih untuk supportnya teman-temanku semua, rekan-rekan pers yang benar-benar memberikan support secara tulus. Semoga buku ini bisa menjadi satu wahana yang tidak hanya menarik untuk dibaca, tetapi dia akan hidup dan dia akan menghidupi yang lain. Tidak hanya hidup dalam bentuk ilmu, tetapi mudah-mudahan dia bisa menghidupi yang lain dalam bentuk ekonomi yang real gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini akan banyak sekali yang membuat kebaya, akan banyak sekali yang memakai kebaya, dan akan banyak sekali juga yang bisa membantu teman-teman karena di kebaya ini banyak sekali industri yang bisa terbantu. Teman-teman pembatik, teman-teman pembuat tenun, teman-teman pembuat kain songket, dan kain-kain indah Indonesia yang lain. Dan juga tidak hanya kain, tetapi juga ada pengrajin-pengrajin aksesoris, pengrajin tas, pengrajin sepatu. Karena di sini juga akan ada dilihatkan sepatu apa yang pas, tas seperti apa yang pas juga untuk dipakai ketika berkebaya. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi keindahan, tidak hanya indah untuk saya yang pasti, tetapi mudah-mudahan akan memberi sentuhan hangat di hati kita semua bahwa Indonesia, kita memiliki keragaman. Keragaman bukan untuk disamakan, tetapi keragaman untuk dirayakan. Mudah-mudahan hari ini menjadi awal yang indah untuk busana kebaya bisa menjadi sebuah cerita yang tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi nyaman untuk dipakai. Terima kasih. Terima kasih Mas Didit Maulana dan selamat ulang tahun. Saya ucapkan kembali ke Mas Didit Maulana hari ini. Selamat atas peluncuran buku Kisah Kebaya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada semua hadirin yang telah hadir pada peluncuran buku Kisah Kebaya oleh Didit Maulana. Untuk teman-teman media yang ingin melakukan eksklusif interview dengan Mas Didit dapat menghubungi tim buku di +62 81 327 41 4261 atau sudah ada di chat box. Kemudian untuk link untuk mengikuti
pre-order buku kisah kebaya dapat dilakukan di www.gramedia.com. Nah, terima kasih banyak sudah hadir pada peluncuran buku kisah kebaya oleh Didit Maulana. Saya Aulia undur diri. Terima kasih. Satu lagi. Ya, boleh Mas, silakan. Mumpung di sini lagi pada kumpul, mudah-mudahan teman-teman bisa membantu. Setelah ini kita bisa mengadakan diskusi aktif tentang buku ini. Saya mengundang teman-teman yang ada di sini, teman-teman influencer, nanti kita akan bikin diskusi tentang ini. Mari kita dekatkan para follower-follower kita ke kebaya, mendekatkan mereka ke sana, dan mudah-mudahan kita bisa memakai platform kita untuk semakin menyebarkan hal yang baik dan optimisme dan keindahan negeri ini. Dan juga ada Mbak Reda juga, nanti kita akan bikin musikalisasinya ya Mbak. Mbak Reda ini juga sangat mensupport dari awal sekali saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke Fashion Entrepreneur. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ada Mbak Afi, terima kasih semuanya. Terima kasih.